Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah terkait kebijakan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral pada sekolah masing-masing. Wawancara pertama saya lakukan dengan Kepala SD Negeri 142 Kabupaten Oku. Wawancara kedua saya lakukan dengan Kepala MI Muhammadiyah Lubuk Banjar. Kemudian yang ketiga adalah dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Oku. Berikut saya sajikan cuplikan wawancara beserta hasil analisis dan refleksi dari wawancara yang sudah dilaksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral selama ini yang pernah Ibu lakukan di sekolah, Bu? Begitu. Jadi banyak, selama saya 18 tahun menjadi kepala sekolah, banyak kasus yang dihadapi, baik itu dilema moral maupun kasus etikanya. Banyak kasus. Baiklah, kalau begitu dalam menjalankan pengambilan keputusan seperti kasus tadi misalnya, tadi kan ada beberapa dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar. Bagaimana Bu Ibu menjalankan keputusan itu? Maksudnya mengambil keputusannya tadi, bagaimana? Mengambil keputusannya dengan mungkin mengambil yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian di hati semua menerima, lega, semua lega. Jadi dilihat yang mana nilai yang kepentingan lebih Kepentingan ke orang banyak. dipindah untuk hajat orang banyak dibanding kepentingan untuk pribadi atau golongan. Baik Bu, dari semua perbincangan kita pada siang hari ini dapat saya simpulkan bahwa kasus-kasus yang Ibu hadapi selama 16 tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, banyak kasus dilema etika yang Ibu pernah hadapi gitu Bu ya. Untuk memutuskan hal itu, untuk langkah-langkah prosedur mungkin Ibu lebih kepada dari awal dulu mengumpulkan data, kemudian nanti ada rapat dan pengambilan pertimbangan keputusan dengan menggunakan pendekatan secara psikologis ya Bu ya. Nah, tentunya tantangan juga banyak yang Ibu sudah hadapi, namun tetap bisa mengambil keputusan secara bijak. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, saya sangat merasa tercerahkan, sangat terbantu, sangat bermanfaat bagi saya untuk bisa mengambil sisi positifnya dari setiap keputusan yang Ibu ambil dalam saya menjadi seorang guru dan pembimbing pembelajaran di masa depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya berbagi bersama saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita mulai ya Pak ya. Tentunya di dalam Bapak melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Bapak pernah menghadapi berbagai kasus. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu, apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral? Di dalam proses perjalanan di sebuah institusi pendidikan, hal tersebut pasti selalu muncul, dan terkadang justru tidak hanya dari warga sekolah itu sendiri, satu misal murid, atau bahkan yang sering terjadi di pergesekan antara guru dan setiap warga pendidikan yang ada. Tentunya untuk sebuah apa namanya tadi, dilema sosial. Ya, dilema etika. Dilema etika itu terkadang ada beberapa, bahkan karena kita di sebuah yayasan untuk memutuskan problema yang muncul tidak hanya secara individu kan, tetapi secara namanya apa ini, musyawarah kolegial. Nah, ini memang yang terkadang bisa dicontoh satu kasusnya ya. Oke, kalau begitu bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak tersebut, terutama seperti kasus tadi kan? Betul. Dia berhadapan antara kepentingan yang sama-sama benar. Nah, di situ ada mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar gitu Pak. Bagaimana Bapak
menjalankan keputusan tersebut pengambilannya? Ya, yang pertama ketika saya harus memutuskan problematika tersebut, tentunya melalui rapat dari unsur pengurus yayasan, ada pimpinan cabang di sana, kemudian melalui dewan guru, dan nanti ketika semua unsur itu sudah menyatu dalam pendapat, saya akan tuangkan melalui kebijakan kepala madrasah itu sendiri. Dan insya Allah keputusan yang kita ambil adalah tidak merugikan dan bisa sama-sama untuk kelancaran kedua belah pihak. Saya ucapkan terima kasih atas segala waktu, pencerahannya, dan berbagi pengalamannya kepada saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Selama Bapak menjadi pemimpin di SMP Negeri 25 ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami itu apakah berupa dilema etika atau bujukan moral Pak? Tidak seperti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya tentunya saya perkenalkan, nama saya Didion Sponsorihin. Saya bertugas di sini ya sudah masuk ke 3 tahun lebih kan. Ya, alhamdulillah selama saya di sini belum menemukan itu tadi dilema, baik dilema moral ataupun etika yang berat ya kan. Kalau yang saya temui hanya sedang-sedang saja. Siswa misalnya terlambat dalam masuk, kemudian mungkin dia berulah sedikit ya kita maklumi, karena SMP itu ada jenjang istilahnya peralihan kan, dari sifat anak-anak SD ke SMA itu kan. Jadi setelah kita maklumi, yang penting kita bagaimana mengantisipasi jangan sampai kenakalan itu melebihi batas kewajaran. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan di dua kepentingan yang benar melawan benar gitu, sama-sama benar di antara keduanya itu, bagaimana Pak? Ya, karena materi permasalahan semuanya itu merasa benar kan. Iya. Ya kita melihat dari sisi mana dulu. Kalau ada permasalahan seperti itu ya kita panggil pihak-pihak yang bermasalah tersebut dan kita dengarkan dulu masing-masing itu kan, nah baru kita lihat titik temunya. Kalau memang dia salah ya kita beri ketahui kesalahannya itu. Nah kalau memang dia misalnya benar ya kita dukung gitu kan, bahwa dia benar gitu. Nah, dengan nanti masalah keputusan itu ya sama-sama lah bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa kita atasi, yang tidak bisa kita selesaikan tergantung orangnya kan. Kemudian juga permasalahan tergantung juga, kalau memang permasalahan berat ya tentu kita tidak bisa menangani sendiri, ya kita minta bantuan yang lain. Nah pasti di SMP ini ada guru BP ya kan, itu membantu sekali terhadap kasus-kasus kecil yang dialami itu kan, seperti itu. Kalau sifatnya hanya kenakalan saja, tapi kalau tinggal kriminal yang berat ya kami terus terang aja ada kerjasamanya dengan pihak keamanan yang berwenang itu. Selama ini Pak, kira-kira apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang paling efektif Pak, bagi cara apa? Yang paling efektif tentu tadi lah kita istilahnya dan bersebelah. Nah kita intinya permasalahannya apa ya kita selesaikan di situ lah kalau bisa itu kan. Nah, ternyata tidak ada manusianya yang tidak berbuat lupa, tidak pernah manusia ini ya tidak berbuat salah, pasti ada salahnya, ada lupa dilakukan. Nah kalau hal ini merugikan orang lain, tentunya kita arahkan yang sampai terjadi kembali itu kan. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Apa yang telah Bapak sampaikan itu sangat membantu dan bermanfaat sekali untuk saya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan saya sebagai guru, dan nanti saya pengembangan saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah saya Pak. Sekali lagi terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bapak berikan. Semoga bermanfaat dan Bapak sehat selalu Pak ya. Amin, terima kasih, ya mudah-mudahan kami semua.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku